Nah, apa sih ma'rifat itu? Ma'rifat itu dari kata arafa. Arafa itu artinya mengenal. Jadi ma'rifat itu artinya adalah ilmu mengenal. Nah, ma'rifat itu digandengkan dengan Allah. Jadi ma'rifatullah, jadilah ilmu mengenal Allah. Digandengkan dengan Rasul, ma'rifatur Rasul, itu jadi mengenal Rasul. Jadi tergantung mau digandengkan kata ma'rifat dengan kata apa. Jadi sebetulnya objeknya bisa apa saja, bisa apa saja. Nah, kalau berbicara ma'rifatullah, tentu saja belajar mengenal Allah. Maka yang dikenal dari Allah itu asmanya, sifatnya, af'alnya, kan gitu, sampai kepada Allahnya. Kalau kita mau, karena gak mungkin kan ada asma kalau tidak ada barangnya, betul nggak? Kalian juga tidak mungkin ada nama kalau nggak ada barangnya, betul nggak? Ada Titon itu karena ada barangnya nggak ada nama itu dulu, betul apa tidak? Ya, dah balik lagi ke sini. Jadi ma'rifatullah itu adalah ilmu mengenal Allah. Nah, saya kasih tahu dulu, banyak orang yang belajar ma'rifatullah tapi nggak tahu tujuannya. Tujuan belajar ma'rifatullah atau tujuan belajar ilmu mengenal Allah adalah tahalluq bi ahlakillah. Supaya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, apa dasarnya? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu disebut perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita. Coba, pernah ada yang minta nafas sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta melihat sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta, ya Allah hari ini saya telinganya pengen mendengar? Pernah? Enggak, langsung mendengar aja. Coba, satu, cara Allah melakukan kebaikan itu berdasarkan kebutuhan kita. Dan Allah tuh sangat mengerti kebutuhan kita, maka apapun yang kita butuhkan dikasih. Hebat nggak Allah? Jadi Allah itu merasa sebelum terasa. Makanya berbuat baik itu coba belajar merasa sebelum terasa. Kalau ada orang datang ke rumah kita, ya, kelihatan orang itu datang dari jauh, dia kalau mau bicara nggak punya ongkos sungkan. Coba belajar merasa sebelum terasa. Gak usah nunggu orang itu minta ongkos, kasih saja ongkos. Saya kalau ada orang datang dari kampung ke rumah saya, apalagi bawa-bawaan, udah langsung saya hitung itu. Ongkos dari kampung ke sini berapa, pulangnya berapa, mampir di jalan berapa, sampai pipisnya 2.000 di mana saya hitung itu. Tambah oleh-oleh, udah saya kasih. Nah, Allah itu memberi kepada kita tuh begitu. Kita mah orang sudah minta-minta sama kita pun luar biasa, sampai air mata bercucuran, masih juga bertahan. Merasa itu milik kita. Ngerti nggak maksud saya? Ini saya mau bikin kalian semua yang hadir di ruangan ini sakti setelah ini. Gak usah baca itu, baca ini, gak usah. Tapi gunakan akal pikiran kita yang sehat. Sakti langsung. Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau ingin banyak uang, jangan minta sama Allah. Allah itu tidak pernah ngurusi uang, bahkan tidak mencetak uang. Yang ngurusi uang itu peruri. Dan uang sudah disalurkan pada orang-orang yang rajin mencarinya. Cari orang yang saldo rekeningnya banyak, baik-baiklah sama mereka. Betul nggak? Gitu aja. Bermitra dengan mereka, berbisnis dengan mereka, gitu.
Ya kan? Iya. Tadi pagi saya sudah pindah uang saya 30 juta sama tukang gordeng. Iya. Dia punya gordeng, punya keahlian bikin gordeng. Saya butuh gordeng. Pindah itu. Dari rekening saya tadi pagi 30 juta itu ke tukang gordeng. Luar biasa tuh tukang gordeng. Sakti dia. Itu namanya kesaktian tuh begitu, ya. Jadi tujuan ma'rifat itu adalah tahaluk bi ahlakillah, atau berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu ngasih kebaikan kepada kita, tidak menunggu kita jadi orang baik. Sekalipun kita melakukan kejahatan, Allah hanya mengajarkan dan menegur kita bahwa ketika kamu melakukan kejahatan, kata Allah, aku tidak terganggu loh dengan kejahatanmu. Tapi yang jelas kejahatanmu hanya merugikan dirimu sendiri. Begitu kata Allah. Kita ini kan suka terganggu dengan orang. Betul nggak? Ketika orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita mau, sangat terganggu. Padahal kesalahan kita, kenapa kita mau orang lain melakukan itu? Ketika orang lain tidak melakukan itu, kan kita sakit hati dan terganggu. Padahal sumber utamanya adalah keinginan kita pada orang, bukan? Coba terima semua orang apa adanya, walaupun dia tidak melakukan yang kita mau. Kan gak ada tuntutan apa-apa. Tenang gak? Tenang, sakti itu kalian. Jadi para rasul itu datang ke dunia ini diutus untuk menjadi contoh dan teladan yang nyata bagi manusia, karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu kalamullah. Berarti Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlaknya Allah. Mulia nggak? Mulia nggak? Makanya beliau bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Nah ini yang sering lupa kita. Beliau datang ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Instrumennya banyak. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu instrumen, itu bukan tujuan. Itu instrumen, itu toolnya, itu alatnya. Supaya akhlaknya mulia, ini loh instrumennya begitu. Nah kita berfokus pada instrumen, dianggap instrumen itu jadi tujuan, lupa pada akhlak. Makanya banyak orang yang lupa akhlak sholat, lupa akhlak syahadat, lupa akhlak zakat, lupa akhlak saum, lupa akhlak haji. Dikiranya kalau sudah melakukan semua ritual itu selesai, padahal itu baru tool, baru sarana. Puncaknya adalah akhlak. Nah ini yang saya ingin jelaskan hari ini. Makanya judulnya Ma'rifat Akhlak. Jadi kita ingin mengenal Allah, tujuan utamanya adalah supaya mekanisme perbuatan baik kita seperti Allah melakukan mekanisme perbuatan baik.